Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sehat, dan marilah kita budayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Selalu cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dan jangan lupa pakai masker. Bapak Ibu, minggu ini kita memasuki minggu biasa ke-19. Saat ini Majelis Gereja masih memutuskan untuk pelaksanaan ibadah yang dialihkan ke dalam ibadah keluarga. Warta jemaat minggu ini dapat dibaca dalam EBJ. Mari kita mulai ibadah ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan kidung pembukaan dari kidung pujian nomor 7, bait yang pertama. Pujilah Tuhan yang maha mulia, yang besar kasih-Nya pada dunia, hingga memberikan putranya yang kudus, melenyapkan dosa serta menebus. Pujilah, pujilah Tuhan yang mulia, pujilah, pujilah, dengarlah suaranya, datang pada Allah demi putranya, pujilah namanya karena kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari ibadah kita pagi hari ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit serta bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus hadir dan menyertai saudara sekalian. Kini dan sepanjang masa. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang berjalan, bersoraklah beri, agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama
berdoa. Dengan satu pengakuan, ya Tuhan, atas segala dosa dan keterbatasan kami, pagi hari ini di tengah ibadah keluarga kami datang kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus menolong kami, untuk kami memperjuangkan seluruh kehidupan kami, agar kami dapat membangun seluruh hati, jiwa, bahkan kehidupan seutuhnya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir, terlebih di dalam penyesalan atas setiap pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Tentunya sikap dan tindakan ini mencerminkan bagaimana kehidupan kami yang jauh dari apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan. Kami sesali semua dosa pelanggaran kami melalui tutur kata, pikiran, hati kami. Kami menyakiti setiap orang-orang di sekitar kami. Kami menyakiti bagi mereka yang hari ini justru berupaya sedang membangun relasi perdamaian, tetapi kami rusak oleh keegoan kami. Kami datang dengan memohon belas kasih pengampunan-Mu dengan penyesalan yang kami bawa. Karena hanya di dalam Kristus Yesus Sang Penebus kami, setiap cacat cedera kami kiranya Tuhan ampuni. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara dipanggil untuk bangkit berdiri, dan kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang pagi hari ini akan kita dengarkan dari Yohanes 1 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, pengikutku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya
Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Dan lebih jauh sebelum kita akan mendengarkannya, saya akan mengajak kita datang kepadanya di dalam doa. Saya antarkan untuk kita semuanya. Ya Tuhan, kami datang kembali kepadamu dengan membawa seluruh hati kami. Untuk tiba saatnya kami akan bersama-sama tunduk dengan seutuhnya di hadapan Tuhan. Seraya kami dengan setia mendengarkan sabda Tuhan, Tuhan buka hati kami. Bahkan Tuhan tambahkan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Kiranya Tuhan juga curahi kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat menunjukkan kepada kami akan kebenaran dan menuntun kami untuk kami hidup di dalam pengharapan. Bersabdalah, dan dengan penuh syukur kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami sambut sabda Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabdanya. Dan di minggu biasa yang ke-19 kita diajak untuk merenungkan pada Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33, yang beginilah sabda Tuhan. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai 33, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi dan salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan menghayati satu tema tentang percaya akan rancangan Allah. Jadi berbicara tentang percaya, saudara, kita akan belajar merefleksikannya melalui sebuah
pengalaman-pengalaman kita, secara khusus kalau kita membayangkan tentang profesi seorang pilot. Pilot itu adalah pengemudi pesawat. Dan ketika seorang pilot itu mengemudikan pesawat, bagaimana sebenarnya penumpang-penumpang yang ada di dalamnya? Tentunya sebagai penumpang, dan jika ini terjadi pada diri saudara dan saya, kita akan mempercayakan semuanya kepada sang pilot. Bagaimana pilot itu akan mengemudikan dan bagaimana pilot akan menghantarkan sampai kepada tujuannya nanti, saudara. Apa jadinya jika kemudian saudara dan saya itu tidak percaya kepada si pilot tersebut? Saya yakin yang terjadi adalah bagaimana perasaan kita menjadi khawatir, menjadi takut. Jangan-jangan nanti pesawatnya akan seperti ini dan itu. Dan dalam perjalanan tentunya sama sekali kita tidak menemukan damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, bukti dari kepercayaan penumpang seperti kita adalah ketaatan kepada si pilot. Bagaimana ketika saudara dan saya diminta untuk tenang, kita taat. Ketika kita diminta untuk mengenakan sabuk pengaman, kita pun juga taat. Bahkan ketika kita diminta untuk kalau pesawat itu lepas landas, kita diminta untuk mematikan handphone pun, saudara dan saya pasti juga akan taat. Nah, saudara-saudara, percaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Tetapi di sisi lain percaya itu berarti memastikan akan kemampuan dan kelebihan orang lain. Nah, saudara terkasih, walaupun untuk percaya itu tidak mudah, di dalam realitas kehidupan kita yang kita hadapi, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami permasalahan yang bisa membuat kita takut, ketakutan inilah yang dapat menggeser fokus hidup kita. Dari yang seharusnya berfokus untuk percaya kepada Tuhan, lalu kemudian berfokus kepada ketakutan yang kemudian menjerat kehidupan kita, menjerat hati kita, menjerat pikiran-pikiran kita sehingga kita menjadi takut. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan semakin lunturnya rasa percaya saudara dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan selain itu ketakutan juga dapat membuat kita ini menjadi lumpuh. Kemampuan kita seakan-akan lenyap dan tidak maksimal di dalam mengerjakan apa-apa itu karena rasa takut kita yang disebabkan karena kita tidak percaya. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, lalu bagaimana sikap orang-orang percaya dalam menjalani hidup dengan didasari rasa percaya, walaupun saudara persoalan-persoalan hidup kita ini bisa saja datang silih berganti. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam bacaan kita hari ini kita diajak untuk menghayati bagaimana pengalaman-pengalaman ketakutan yang juga dialami oleh para murid-murid Yesus. Ketika perahu yang mereka tumpangi kemudian dilanda angin sakal. Angin sakal ini adalah angin yang arahnya itu tidak jelas. Jadi tidak ke barat, tidak ke timur, tidak ke utara, tidak ke selatan, tetapi berputar-putar yang menjadikan para murid-murid itu lalu kemudian kehilangan kontrol dan dengan mudah lalu mereka menjadi takut. Dan dalam situasi yang sedang dihadapi para murid-murid ini, rupa-rupanya Yesus kemudian hadir di sana. Dan yang menarik saudara-saudara, bagaimana perasaan para murid-murid Yesus ketika melihat Yesus hadir, ternyata para murid itu tidak mengenali Yesus.
Bahkan menganggap Yesus itu sebagai hantu. Inilah yang membuat para murid-murid itu ketakutan. Dan di dalam teks ini saudara, di sana dituliskan teriakan ketakutan para murid itu terjadi karena mereka melihat hantu. Bukan karena angin sakal. Karena beberapa dari mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya berprofesi sebagai nelayan yang sudah berpengalaman. Jadi mereka itu sudah terbiasa untuk menghadapi angin sakal atau peristiwa-peristiwa apapun yang terjadi di tengah mereka sedang mencari ikan. Dan pada situasi itulah Yesus memperlihatkan dirinya. Namun saudara-saudara, para murid-murid itu juga tidak serta-merta percaya bahwa itu adalah Yesus. Oleh sebab itu saudara, Petrus lalu mencoba untuk memastikan apakah itu hantu atau Tuhan. Dan Petrus lalu kemudian berkata di ayat yang ke-28, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi perkataan Petrus ini ingin menunjukkan bahwa mereka itu butuh bukti atas perkataan-perkataan Yesus. Dan akhirnya saudara, Yesus sendiri menyuruh Petrus untuk mendatanginya. Dan ketika Petrus hendak menuju pada Yesus, muncullah angin yang membuat Petrus itu lalu takut. Dan sekali lagi saudara, teks ini menggunakan kata takut. Dan ketakutan itu membuat Petrus lalu kemudian perlahan-lahan tenggelam. Padahal kita ketahui bahwa Petrus ini sudah banyak pengalaman di dalam profesinya sebagai nelayan. Dan ia bisa berenang. Tetapi mengapa ia lalu kemudian tenggelam? Karena ada perasaan takut yang menghantui si Petrus ini. Namun ketakutan membuatnya tidak berdaya, bahkan untuk berenang sekalipun. Sehingga Yesus di sana lalu berkata kepada Petrus, "Hai orang yang kurang percaya." Hal ini menunjukkan sebuah ajakan Tuhan tentang bagaimana totalitas mempercayakan hidup para murid kepada Tuhan. Ketika percaya saudara, apapun kehidupan yang dihadapi para murid-murid Tuhan ini, semua ada dalam lindungan Tuhan yang sangat mengasihi mereka. Bagaimana Tuhan menjaga serta menjamin para murid-muridnya. Bahkan Tuhan peduli ketika para murid-murid itu mengalami ancaman karena diombang-ambingkan ombak dan angin sakal. Dan Tuhan pun segera datang untuk menolong murid-muridnya. Jadi tidak perlu ada rasa takut. Tidak perlu ada rasa khawatir. Walaupun berada di tengah situasi yang genting sekalipun, Tuhan datang tepat pada waktunya. Jangan tidak percaya, namun percayalah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini? Mungkin saja kita ini sedang menghadapi persoalan yang begitu mengganggu kehidupan kita, bahkan hingga mengacaukan pikiran-pikiran kita. Jangan menyerah, jangan takut pada hal-hal apapun yang sedang kita hadapi. Tetapi berusahalah untuk mengatasinya dengan menjadikan persoalan hidup itu sebagai pengalaman yang dapat membuat kita menjadi semakin dewasa. Dan kita bisa berjalan di atas persoalan hidup kita.
Lalu bagaimana caranya untuk dapat melakukan itu? Saya melihat ada 3 hal yang dapat kita lakukan, saudara. Yang pertama adalah berjalanlah dengan ketaatan, saudara. Ketaatan para murid terhadap perintah Tuhan Yesus ini menjadikan mereka itu lalu dapat melihat kedahsyatan dan mujizat Tuhan yang luar biasa besar. Ada banyak orang yang tidak taat pada perintah Tuhan, sehingga mereka tidak melihat mujizat dan mereka tidak menemukan jalan keluar hingga mereka menjadi stres, depresi. Bahkan tidak sedikit karena ketidaktaatannya kepada Tuhan menjadikan mereka lalu bunuh diri. Jadi ketaatan ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dijalani oleh kita. Membutuhkan pengorbanan, saudara. Berkorban perasaan, berkorban harga diri, berkorban waktu, bahkan berkorban materi sekalipun dan lain sebagainya. Dan ketaatan ini berjalan beriringan dengan apa yang disebut dengan iman, pengharapan, dan keberanian. Bagi Tuhan ada keberanian untuk bersyukur lebih besar di tengah keterbatasan yang kita miliki. Terlebih di tengah kelimpahan berkat kita yang kita miliki. Contohnya saudara-saudara, kadang-kadang kita takut kalau kita bersyukur dan mempersembahkan lebih besar. Takut nanti kalau kita mempersembahkan lebih besar lalu kita akan makan apa ya? Lebih baik dipakai untuk hal-hal yang lain saja. Sebuah ketaatan akan hidup jika saudara imbangi dengan keberanian dan pengharapan. Oh, pasti Tuhan akan tambahkan jauh lebih besar dari apa yang kami miliki saat ini. Itulah iman dan pengharapan. Jadi untuk kepuasan diri kita berani mengeluarkan seluruh daya kekuatan kita, baik yang bersifat material maupun non-material. Tetapi untuk Tuhan kita berikan dengan remah-remahnya saja, yang kecil-kecil saja, yang sepele-sepele saja. Itu menunjukkan bahwa kedewasaan iman kita belum dapat dikatakan sebagai percaya. Kita belum menunjukkan apa yang disebut dengan ketaatan itu tadi. Taat berarti percaya. Dan percaya berarti kita memiliki iman, pengharapan, dan keberanian. Bahwa untuk Tuhan kita berikan yang paling istimewa. Dan yang kedua, saudara-saudara, miliki mimpi yang besar. Ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus punya mimpi yang besar, saudara. Dia ingin bagaimana ia berjalan di atas air seperti yang dilakukan oleh Yesus. Jadi jangan pernah kita bermimpi untuk hal-hal yang kecil. Karena jika impian saudara itu kecil, maka persoalan hidup kita ini akan menggilas dan membunuh impian-impian kita. Tetapi sebaliknya, jika impian saudara ini besar, apalagi kalau kemudian diimbangi dengan bersama Tuhan, maka impian saudara ini akan menggilas masalah dan persoalan-persoalan hidup saudara. Bung Karno pernah berkata, saudara,
Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ini artinya bahwa kita harus bermimpi yang besar. Karena mimpi yang besar itu akan menambah semangat hidup kita. Karena seluruh hidup kita semua ditentukan dari mimpi yang kita miliki. Kalau mimpi kita kecil, kita akan mewujudkan apapun dan hasilnya kecil. Tetapi bermimpilah yang besar, agar kita dapat mewujudkan apa yang anggap kita besar. Dan yang ketiga saudara, bermimpi saja tidak cukup. Tetapi kita diajak untuk bertindaklah dengan doa dan iman. Bagaimana cara untuk mewujudkan mimpi saudara? Bangunlah dahulu dari tidur saudara. Karena kalau hanya tidur saja saudara, tidak akan pernah dapat mewujudkan apa yang menjadi mimpi kita di dalam kehidupan yang nyata. Petrus tidak hanya bermimpi saudara, tetapi juga Petrus bertindak walaupun ia bertindak lalu jatuh. Tetapi percayalah bahwa tangan Tuhan lalu segera menopangnya. Dan mimpi tanpa tindakan saudara sama dengan pepatah yang mengatakan bagai pungguk merindukan bulan. Jadi jangan hanya bermimpi dalam hidup saudara. Saya ingin itu, saya ingin ini, tapi tidak bertindak. Dan semua hanya menjadi angan-angan saja. Lakukan sesuatu. Karena Tuhan tidak mau bekerja dengan orang yang malas. Tuhan ingin bekerja dengan orang-orang yang gigih. Orang-orang yang tekun, orang-orang yang rajin, bahkan orang-orang yang giat di dalam mewujudkan impian-impian itu. Dan bawalah semua itu di dalam doa. Karena doa adalah jalan untuk menghubungkan segala mimpi kita dengan Tuhan. Doa ini adalah kunci untuk merebut kuasa yang membawa kita kepada apa yang disebut dengan mukjizat. Bawalah semua persoalan dan impian saudara di dalam doa. Karena dalam doa selalu ada tangan Tuhan yang terus bekerja, menuntun saudara untuk mewujudkan rancangan-rancangan saudara. Dan percayalah juga kepada rancangan Tuhan. Jadi jangan kita meninggalkan Tuhan dengan mengikuti pikiran kita sendiri. Jangan kita tinggalkan Tuhan hanya untuk mengikuti keinginan kita sendiri. Karena kalau kita hanya mengikuti pikiran kita sendiri, kita akan jatuh di dalam kekhawatiran. Kita akan mudah jatuh di dalam ketakutan. Tetapi hadapilah hidup ini bersama dengan Tuhan. Ia yang telah mengalahkan maut saudara, dan ia juga akan menjaminkan hidup kita dengan kemenangan. Jadi mari kita bangun dengan gigih dan penuh semangat, agar impian-impian kita menjadi sebuah kenyataan. Dan percayalah bahwa di dalam rancangan Tuhan semua akan ditata olehnya. Sama seperti para murid-murid kala itu. Di dalam ketakutannya, tetapi tangan Tuhan terus menolongnya hingga ia memperoleh apa yang disebut dengan keselamatan. Tetap gigih di dalam memperjuangkan hidup dan bawalah semuanya di dalam doa. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita bersaat hening sejenak saudara.
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan, dan firman Tuhan akan mendasari kita di dalam mempersiapkan syukur kita kepada Tuhan, yang pagi hari ini akan kita dengarkan dari Amsal 3 ayat yang ke-9 dan 10. Beginilah sabda Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sembari kita mempersembahkan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Di dalam ungkapan syukur kami datang kepadamu Tuhan mengucapkan terima kasih atas semua tuntunan Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang tercurah di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pagi yang indah di mana kami boleh mengadakan ibadah yang saat ini kami lakukan masih di dalam ibadah keluarga. Kami percaya bahwa kasih Tuhan terus menyertai kami. Bagaimana kami terus berjuang untuk mewujudkan kehidupan kami dimulai dari mimpi-mimpi kami. Walaupun kami menyadari betapa tidak mudahnya kami untuk membangun semuanya itu, bahkan membangun kepercayaan kami kepada Tuhan. Kadangkala ketakutan muncul kala kami mengabaikan Engkau. Kami lebih banyak menggunakan pikiran kami sendiri, sehingga kami dibelenggu dengan kekhawatiran dan ketakutan itu. Oleh karena itu kami boleh belajar bersama-sama untuk dapat mewujudkan bagaimana ketaatan kepada Tuhan. Bahkan dengan ketaatan kami dapat meraih mimpi-mimpi kami yang besar. Dan tentunya selalu ada usaha dan doa. Karena di setiap usaha dan doa ada tangan Tuhan yang terus bekerja merancang semuanya. Terima kasih atas sabda Tuhan pagi hari ini. Sungguh kami disegarkan sehingga pengalaman-pengalaman kehidupan yang kami lewati tentunya tidak sia-sia, melainkan mematangkan kami,
bahkan mendewasakan iman kami untuk terus bertumbuh bersama dengan Tuhan. Dan pagi hari ini kami membawa pergumulan-pergumulan akan kesehatan, ekonomi, keluarga, bahkan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan berkati semuanya di dalam kami mengupayakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab hidup kami. Bahkan kami menyerahkan tugas tanggung jawab kami untuk mendidik dan merawat, bahkan membesarkan anak-anak kami. Tuhan berkati dengan daya cinta yang kami miliki, sehingga kami dapat mendampingi proses tumbuh kembang anak-anak kami yang adalah milik Tuhan. Bahkan kami sebagai anak-anak pun juga belajar bagaimana mengasihi orang tua kami dengan baik, sehingga kami terus meneladani orang tua kami sebagai wakil Tuhan di dalam keluarga. Kami belajar berbakti kepadanya. Kami belajar mencintai dengan hati kami, sehingga rasa hormat dan bakti kami dapat kami wujud nyatakan melalui sikap perilaku kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami juga memohon berkat-Mu bagi setiap pergumulan-pergumulan akan pelayanan kami. Tuhan berkati, Tuhan topang apa yang menjadi tugas panggilan di tengah pelayanan kami, walaupun banyak program-program yang saat ini terhenti sejenak akibat COVID-19. Tetapi kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk dapat mewujudkan tugas panggilan Tuhan di tengah masa pandemi ini secara kreatif, inovatif, sehingga selalu ada hal-hal yang dapat dirasakan, terutama bagi keberlangsungan hubungan kami dengan sesama kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami persembahkan semuanya ini ke dalam kasih Tuhan. Terlebih bagi mereka yang menjadi penyintas COVID-19, Tuhan juga berkati. Di tengah kurva kasus yang saat ini semakin meningkat tajam, tentunya mengajak kami untuk berefleksi agar kami semakin waspada dan berhati-hati. Bahkan semakin menyadari akan diri kami untuk kami dapat menata hidup kami dan mengelola hidup kami agar kami tidak memaparkan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas COVID-19 ini kepada sesama kami. Sehingga kami saat ini masih melakukan ibadah-ibadah kami secara virtual atau ibadah-ibadah keluarga. Walaupun kadangkala kami memiliki kerinduan untuk hadir di dalam ibadah komunal, tetapi ajarkan kami untuk dapat memiliki kecerdasan iman kami. Sehingga ketika kami memutuskan untuk berada di rumah masing-masing, inilah cara kami mengimani agar kami dapat membangun hubungan kami dengan sesama kami dengan baik, dengan bijaksana, dan tidak memaparkan segala persoalan-persoalan akibat COVID-19 kepada mereka. Kami pun juga mendoakan bagi saudara-saudari kami yang tentunya akibat COVID-19 terdampak karena ekonomi, karena kemiskinan, jeratan persoalan hidup. Kiranya Tuhan juga menguatkan mereka. Tuhan membuka hati mereka untuk mereka dapat melakukan semua tugas tanggung jawab itu dengan bersandar kepada kasih dan kuasa Tuhan, dengan kegigihan, dengan semangat yang tentunya menjadi bekal untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi harapannya. Di tengah rasa syukur melalui persembahan ini, Tuhan juga berkati apa yang telah kami kumpulkan dan Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini dapat membawa dampak yang positif bagi keberlangsungan hubungan kami, terutama di tengah tugas panggilan gereja-Mu. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami bersama dalam pergumulan, dalam syukur, dan dalam pengharapan. Dan kami akhiri ibadah kami pagi hari ini untuk kami boleh merancang seluruh tugas tanggung jawab kami, terutama di dalam kehidupan kami bersama orang-orang terkasih. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Dan hanya di dalam Kristus Yesuslah kami menyerahkan doa permohonan kami. Amin. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah ini dengan memuji Tuhan
dari pelengkap Kidung Jemaat 232 bait yang pertama. Dikala hidupku tentram. Dikala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kita akan undur dari ibadah ini dan kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.